Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik beberapa hal penting untuk sembuh asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah beberapa hal penting untuk sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, untuk bisa sembuh dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis memang perlu perjuangan yang sangat berat ya, sangat berat, akan tetapi dengan semangat kita untuk meraih kesembuhan, maka apapun yang terjadi kita tetap berjuang ya, kita tetap berjuang untuk mencapai kesembuhan. Teman-teman semua, di dalam kita berjuang mencapai kesembuhan itu ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan. Nah, beberapa hal penting itu antara lain ya. Yang pertama yaitu lakukan makan dan minum yang cukup. Mengapa makan dan minum yang cukup ini akan menyembuhkan? Logikanya orang ketika ingin sehat maka harus makan ya. Jadi intinya adalah makan ini sebagai faktor yang sangat penting ya. Akan tetapi yang terjadi biasanya ketika kita sedang dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini makan serba salah ya. Apalagi dengan istilah pantangan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita menjadi kekurangan nutrisi ya. Karena kekurangan nutrisi sehingga tubuh menjadi kurang sehat. Nah, oleh karena itu untuk mengembalikan kondisi kita yang mungkin sudah lemah ya, sudah loyo, nah maka kita harus makan, minum yang cukup. Nah, khusus untuk makan ini bila perlu ini jangan pakai istilah pantangan ya, karena pengalaman saya ya, saya mantang ekstrim itu selama 6 bulan ya, dan faktanya juga belum sembuh. Justru yang terjadi badan saya menjadi semakin kurus, badan terasa lemas, loyo, tidak bertenaga, semakin terpuruk. Nah, akhirnya setelah 6 bulan saya mantang ekstrim, kemudian saya robah. Tidak menggunakan istilah pantangan, hanya istilahnya dikurangi porsinya. Yang tadinya pantangan-pantangan hanya saya kurangi. Nah, itu seperti itu teman-teman. Maka dari itu ketika mantang ekstrim sudah lebih dari 6 bulan itu sebaiknya banting setir ya, jangan mantang terus ya. Karena apa? Efeknya seperti itu ya. Maka untuk memenuhi nutrisi tubuh kita maka kita harus makan. Bila perlu makan dengan
porsi yang normal, tidak harus dengan porsi kecil. Kalau memang perut sudah agak bersahabat ya, apalagi yang sudah sedikit membaik biasanya selalu merasakan gampang lapar, nah itu kembalikan ke porsi yang normal. Jadi yang penting pikiran kita ini yakin dengan makan bahwa tubuh kita itu akan menjadi lebih sehat. Dan kalau tubuh kita sehat, maka jiwa kita juga akan sehat. Karena ada istilah ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah itu berlaku teman-teman ya. Oke, oleh karena itu jangan ragu lagi ya, jangan ragu lagi. Jadi mindset kita, makanan adalah obat, seperti itu ya. Maka dari itu kita jangan ragu-ragu untuk makan demi kesembuhan. Oke, itu tip yang pertama. Nah, selain makan juga tentunya diimbangi dengan minum ya. Minum standar lah, minimal 8 gelas ya. Lebih dari itu lebih baik. Oke, teman-teman ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk makan. Kemudian yang kedua yaitu lakukan beraktivitas normal gitu. Jadi karena kita ingin sehat seperti orang normal ya kita harus melakukan aktivitas yang normal gitu. Aktivitas yang normal karena apa? Karena faktanya kita adalah orang sehat juga. Buktinya setelah kita dicek dokter ya, itu juga organ-organ kita baik sehat ya. Maka kita harus punya mindset bahwa kita adalah orang sehat. Nah, ciri-ciri orang sehat adalah bisa beraktivitas normal. Nah, cuma permasalahannya bagaimana Pak? Saya kan masih sempoyongan ya, gerak sedikit aja sudah ngos-ngosan. Kok untuk beraktivitas normal? Nah ini ya. Jadi kita memang di sini kita harus bisa memaksa diri walaupun kita tetap mengingat kondisi kita ya. Artinya ketika kita memang sudah keliengan mungkin ini ya istirahat dulu, tapi jangan berhenti di situ. Nah, setelah kita beristirahat kemudian agak membaik lagi ya kita jalan lagi aktivitasnya seperti itu ya. Karena dengan seperti itu nanti akan terlatih, akhirnya apa? Sebenarnya sumber daripada kita keliengan, sempoyongan, mungkin ngos-ngosan itu adalah sumbernya dari pikiran kita ya, dari mindset pikiran kita yang selalu negatif, meragukan tentang diri kita sehingga kita menjadi ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa was-was, ada rasa tidak percaya diri. Akhirnya muncul jangan-jangan. Nah, dengan seperti itu, maka ya hasilnya seperti itu. Gerak sedikit sudah terasa capek, sudah ngos-ngosan, sudah mungkin pusing dan lain sebagainya begitu. Maka mindset kita adalah orang sehat seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi lakukan aktivitas normal dengan ukuran disesuaikan kemampuan ya, sesuaikan kemampuan. Nah kemudian yang ketiga ya, yaitu lakukan istirahat yang cukup. Contohnya tidur ya, ya kurang lebih antara 6 sampai 9 jam lah itu. Silahkan. Nah itu karena apa? Karena memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk meregenerasi sel-sel yang rusak ya, sehingga setelah bangun tidur sel-sel yang mungkin telah rusak terregenerasi, maka kita akan menjadi segar kembali. Oke teman-teman ya, itu. Tetapi kita juga tidak perlu cemas ketika memang pada suatu saat kita sulit tidur, karena ini karakter orang yang terkena asam lambung, ketensian psikosomatis, kadang terkena juga insomnia, menjadi susah tidur. Nah ketika kita
tidurnya kurang dari 6 jam misalnya, ya nggak usah cemas, nggak apa-apa itu ya. Tetapi tetap kita lakukan tiduran ya, tetap lakukan tiduran yaitu selama minimal 6 jam sampai 9 jam. Seperti itu saja ya. Oke. Kemudian hal yang berikutnya yang penting yang harus kita lakukan selain tadi ya beristirahat yang cukup, yaitu kita selalu berusaha ya berpikir positif. Ya, jadi lakukan berpikir yang positif. Berpikir positif itu kita berpikir hal yang baik-baik, berpikir hal-hal yang menyenangkan, yang susah-susah, yang mengerikan, kita tidak usah memikirkan hal-hal seperti itu. Ya, itu. Nah, kemudian selain itu juga kita berusaha mengurangi kecemasan, mengurangi kekhawatiran, ya, mengurangi rasa was-was, mengurangi ya ketakutan-ketakutan lah ya yang muncul di dalam jiwa kita, yang sebenarnya itu hanyalah ilusi pikiran kita yang salah. Nah, maka dari itu karena kita sudah tahu, maka kita harus menyadari tentang mindset pikiran kita, harus kita setting dengan berpikir yang positif, yang baik-baik, yang menyenangkan. Kurangi kecemasan, kurangi ketakutan, kurangi was-was, kurangi kekhawatiran. Semuanya baik-baik saja, termasuk kondisi tubuh kita juga baik-baik saja, seperti itu. Sehingga nanti yang terjadi adalah ya semuanya akan baik-baik saja, karena pikiran kita juga adalah doa bagi kita itu. Oke ya. Jadi berpikir yang positif. Nah, kemudian hal yang terakhir ini yang sangat penting juga, yaitu kita lakukan perbanyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sakit, karena kita akan bisa sembuh, semuanya adalah atas izin Allah. Sehingga selain kita berjuang dengan melakukan tip-tip di atas tadi, kita juga diiringi dengan doa, atau kita selalu mendekatkan diri. Contohnya kita semakin khusyuk di dalam beribadah, ya mungkin banyak berzikir, banyak sholawat, banyak doa-doa sesuai dengan keyakinan teman-teman lah itu. Selain itu kita juga mencoba selalu bersyukur, selalu bersabar, selalu sadar dengan kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki. Dan semuanya itu kita lakukan dengan ikhlas, bahkan kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kesembuhan. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, degeneratif psikosomatis akan segera sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.